Kita lanjut ke cover belakang. Untuk cover belakang, kita tambahkan di halaman kedua dengan mengklik tombol yang kanan bawah ada angka 1. Kita klik. Kemudian kita tambahkan halaman baru. Oke. Kita masuk ke halaman belakang. Nah, halaman belakang ini saya maunya masih dengan nuansa yang sama. Nuansa yang tadi itu, yang foto yang tadi, cuman saya mau ambil sisi yang gelapnya, bukan yang ada orangnya itu. Nah, kita jadikan dia sebagai background lagi. Kita tekan gambar. Nah, cuman saya mau pakai yang sisi yang saya mau pakai sisi yang gelapnya. Nah, oke. Selesai. Nah, setelah itu saya akan memberikan judul. Nah, kalau bisa judulnya harus sama fontnya dengan cover. Jadi supaya satu buku itu satu nada, dan bahkan yang di dalamnya pun kalau bisa sama. Jadi untuk judul episodenya juga sama fontnya, menggunakan font yang sama. Kalau misalkan kita udah mau layout buku fisiknya, jadi font judul sama dengan font judul episode di dalamnya, episode per babnya gitu. Jadi bisa lebih kayak dapet gitu si buku ini tuh, oh penulis ini dia konsisten nih pakai font itu gitu. Kita ke halaman sebelumnya untuk menduplikat judul. Nah, kita duplikat judulnya. Kita pilih. Kita kelompokkan aja ya, biar dia nggak kemana-mana. Penuh handphone saya, maaf. Pilih beberapa. Oke. Nah kita kelompokkan. Kita gabung. Kemudian kita simpan, kita salin. Oke, kita ke halaman berikutnya. Kita tempel. Jadi sama nuansanya, satu nuansa. Untuk font sebetulnya nggak ada batasan harus berapa font, cuman kalau misalkan terlalu banyak font dalam satu cover itu kurang bagus juga. Jadi maksimal 3 jenis font. Nah, ini terus saya mau kasih blurbnya. Sebelum saya mau ngasih blurbnya, saya mau kasih tempat atau space untuk mengisi blurbnya supaya lebih kelihatan bahwa itu adalah gambaran dari isi novel. Karena nanti ada di bawahnya ada tulisan testimoni, yes, jadi biar nggak nyatu antara blurb sama testimoni. Kalau coklat nih warnanya agak nggak nyambung, nggak masuk. Jadi kita cari warna lain. Oke, putih. Tapi kalau putih juga terlalu nabrak, kita transparan banget. Nah, jadi hampir
hampir nggak kelihatan sih sebetulnya, tapi cuman jadi penanda aja bahwa ini berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Oke, sekarang kita tambahkan loadnya. Teks, kita tambahkan teks. Tambahkan judul, subjudul. Oke. Kita copy. Mana ya? Udah nggak ada. Nah, masuk ke WhatsApp karena saya nyimpennya di WhatsApp. Oke, kita salin. Tambahkan. Infonya udah penuh banget, jadi melemotnya. Karena saya seringnya desain pakai handphone karena bisa di mana aja. Kalau pakai laptop kan harus tempatnya enak, tempatnya representatif, tapi kalau di handphone tuh bisa kapan aja, di mana aja, di angkot, di mobil, di mana aja bisa. Nah, ini fontnya saya pakai font yang sama dengan yang sebelumnya di cover depan ya. Dengan warna yang sama juga. Kita kasih warna. Oke. Ini saya ambil dari puisi saya sebenarnya, sama dengan judul Anak Langit. Jadi ini based on true story, cerita tentang murid saya yang memiliki masalah dalam sosialisasi. Jadi ternyata Allah memberikan kemampuan otak kanan dan kiri yang jauh berbeda pada anak ini. Jadi dia pinter banget. Otak kirinya berkembang jauh lebih cepat daripada otak kanan. Jadi dari segi akademik, dari segi kemampuan belajar, dia udah di atas rata-rata. Hanya untuk kemampuan sosialisasi dia sulit dimengerti oleh temannya, dan dia juga sulit mengerti temannya. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan testimoni kalau memang sudah ada. Biasanya kalau untuk tulisan-tulisan di novel online dia udah ada testimoni, udah ada komentar dari pembaca. Nah, itu yang menurut teman-teman bagus itu bisa dimasukin, karena itu juga menjual. Atau enggak, misalnya teman-teman mau menambahkan tentang penulis juga bisa. Nah, kita tambahkan testimoni. Testimoninya agak narsis ya, karena saya sendiri yang bikin. Ini untuk contoh aja teman-teman ya. Enaknya kalau bisa zoom ya, jadi kita bisa dua arah gitu. Mudah-mudahan nanti Kanita bisa memfasilitasi kita untuk zoom, jadi bisa kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung ditanyain gitu. Fontnya kita pakai font yang sama supaya pembaca nggak harus adaptasi lagi gitu. Kalau fontnya beda-beda lagi, biasanya harus adaptasi lagi. Oke. Udah mau kayak gini, boleh. Nah. Oke. Jangan lupa kita harus punya space untuk
menulis di bawahnya itu ada untuk tempat untuk barcode dan juga alamat penerbit. Oke, udah cukup ya. Nah, kita kasih logo dan alamat penerbit. Oke, ini logonya. Tadi kita pakainya warna putih, jadi putih lagi. Coba teman-teman di sini juga lebih bagus, lebih keren desainnya. Karena sebetulnya desain itu masalah selera ya. Jadi bisa beda-beda. Nggak harus sama plek itu, enggak. Oke. Logo sudah, kemudian kita kasih alamat dari penerbitnya kalau untuk buku fisik. Kalau untuk buku novel online atau buku online bisa di skip bagian ininya. Oke, kita tambahkan, ini masih pura-pura ya, belum ada beneran. Mudah-mudahan jadi doa. Untuk fontnya biasanya untuk publisher atau penerbit biasanya mereka sudah punya font sendiri, jadi kita tinggal ngikutin aja. Oke. Kita rata kirikan. Dan jarak antar barisnya kita kecilkan. Kira-kira seperti ini, biasanya dia nggak terlalu besar ya, asal kebaca aja. Oke, pas, sip. Nah, setelah itu kita tambahkan barcode. Ini barcode-nya juga barcode pura-pura. Pasti udah ada ya dari penerbit kalau barcode untuk ISBN-nya. Kode ISBN. Nah, sudah. Untuk halaman belakang atau cover bagian belakangnya sudah. Gini aja. Ya. Oke. Kita lanjut ke menggabungkan cover depan, cover belakang dan juga punggung bukunya.